Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa lagi. Hari ini sedang berada di pelataran Masjid Nabawi, Kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai di tempat ini. Video ini saya persembahkan khusus buat teman-teman, kawan-kawan dimanapun berada yang belum pernah ke Mekah atau Madinah. Kita akan sharing bagaimana supaya mas-mas semua, mbak-mbak semua, termasuk remaja putra dan remaja putri bisa sampai ke kota suci. Di mana 3 tempat yang sepatutnya kita kunjungi. Yang pertama adalah Masjid Mekah Al-Mukarramah, kemudian Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Aqsa. Nah, sekarang saya sedang berada di Masjid Nabawi, ya, dan di belakang sini malam hari di waktu senggang ini kami beri waktu untuk sharing kepada pemirsa semua. Yang pertama adalah buat niat yang kuat. Niat memang di dalam hati, tapi diabulkan dengan ucapan lagi, kemudian dipraktekkan dengan tindakan. Saya niat umroh, saya niat ke Mekah, ke Madinah. Itu bukan sekedar di hati saja, tapi sampaikan pula ke keluarga terdekat kita, ke teman-teman kita, saya akan umroh, saya ingin umroh. Nah, dengan kita mengucapkannya, insya Allah itu akan ada menambah kekuatan untuk kita beramal. Sehingga apa amalannya? Nah, mulailah menabung. Walaupun Rp1.000, tapi kalau dimulai nanti akan jadi 100.000. Tetapi berapa banyak pun uangnya, kalau tidak ditabung khusus buat umroh, buat berangkat ke Mekah Madinah, mau kapan berangkat? Waktu berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun pun tidak akan berangkat. Tapi kalau kita mulai menyisihkan tabungannya, buat tabungan khusus, ya, buat celengan khusus, atau buat rekening khusus, uang ini untuk berangkat ke Mekah, uang ini berangkat untuk ke Madinah, tidak akan dipakai untuk keperluan yang lain. Nah, kalau ini ada di benak rekan-rekan semua, insya Allah, ya, 1 bulan nabung 1 juta, ya bisa 25 bulan. Nah, kalau 1 bulan 5.000 bisa 50 bulan. Kalau 1 bulan 20.000 bisa 100 bulan. Ada waktunya dan akan sampai kalau kita istiqomah. Tetapi kalau kita tidak memulai, kita mau kapan datang? Maka alhamdulillah kami pun bersama teman-teman tim dari Jawara Kasturi 2-3 orang bisa berangkat ke sini. Awalnya ada dengan niat terlebih dahulu. Setelah ada niat, kemudian mulai amal, dan memang akan banyak godaan. Kan belum cukup, ngapain masih muda, ngapain berangkat ke sana, ini buat yang ada saya lelah. Nah, ini tergantung kepada niatnya. Ya, saya ulangi lagi, niatnya harus kuat, betul-betul kuat. Seperti paku yang menancap di dinding, ya. Kalau cuma nempel saja, disentuh akan lepas paku tersebut. Paling kalau betul-betul tertancap, ya, begitu kuat paku tersebut, maka tidak akan goyang. Nah, demikian pula niat. Kalau ya saya niat berangkat ke Mekah ke Madinah, tapi nggak kuat, nah, maka habis semua, hilang. Tidak ada harapan, nggak mungkin bisa berangkat, nggak mungkin bisa berangkat. Tapi ketika niatnya kuat, menancap, terhujam di dalam hati, sanubari yang paling dalam, Bismillah, Allahu Akbar, saya pengen berangkat, saya mau ke sana, maka akan mulai menabung, kemudian berdoa, kemudian ikhtiar yang maksimal, insya Allah akan berangkat. Berangkat sini bukan perkara kaya atau miskin. Berapa banyak orang kaya tidak bisa ke Mekah ke Madinah, dan berapa banyak justru orang miskin yang bisa berangkat. Nah, untuk bisa ke Tanah Suci adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin hati kita kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pembuka pintu rezeki, Allah Maha mengetahui isi hambanya, Allah mengetahui isi kantong kita. Ya kan? Berapapun kurangnya, tapi kalau sudah Allah akan membantu, insya Allah akan terwujud. Kemudian buatlah amalan. Yang paling penting adalah sholat 5 waktu, berdoa kepada Allah, duhanya, tahajudnya, sholat hajatnya, itu tetap kita amalkan. Insya Allah lambat laun terhujam keyakinan dalam hati, kemudian tabungannya bertambah, ya, mulai dikati ilmunya, ya.
datang kepada ustadz, datang kepada ulama, datang kepada orang yang akan berangkat umroh atau orang yang sudah pulang umroh, berbincang dengan mereka, minta ceritanya, minta suka dukanya. Nah, itu pun akan menjadi energi tambahan supaya kita bisa mudah melangkahkan kaki ke Baitullah. Oke, rekan-rekan dimanapun berada, saya tunggu ya beberapa bulan ke depan, maksimal tahun depan, yuk kita bisa berangkat ke Mekah Madinah, mumpung belum kiamat, mumpung masih muda, mumpung belum penyakitan. Karena ibadah umroh ibadah fisik, ya, naik pesawat 9 jam, masya Allah, kalau nggak kuat kasihan, banyak pegel-pegel, apalagi nanti di kelas ekonomi, ya, beda dengan di kelas bisnis. Kemudian nyampe pun jam-jam sini, kemudian kalau jauh dari hotel, langkah kaki berapa ribu langkah, itu kalau fisik tidak kuat, lemah, sehingga ibadah tidak maksimal. Yuk, mumpung masih muda, ya, mumpung masih ada umur, mumpung belum kiamat, mumpung masih sehat, bismillah, ya. Termasuk buat para perempuan, Aisyah bertanya, ala nisa'i jihadun, adakah jihad buat perempuan? Nabi menjawab, qala na'am, betul ada jihad buat perempuan. Seperti apa jihadnya? Jihadun la qitala fi, jihad yang tidak ada peperangan jalannya, tidak ada pertumpahan darah. Apakah itu? Al-haji wal umrah, haji dan umrah. Oke, buat para perempuan, buat bapak, buat ibu, ini jihad buat Anda semua. Siapkan niatnya, perbaiki amalannya, sholat kepada Allah, ikhtiar yang maksimal. Insya Allah kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bersama-sama kita akan berkunjung ke Mekah dan Madinah. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk tonton channel YouTube-nya, klik like dan subscribe, dan berikan komen positif. Semoga semua menjadi ladang amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yogi, biasa dipanggil Yogi. Alhamdulillah, hari ini saya ada di Masjid Nabawi di kota Madinah. Alhamdulillah bisa sampai ke kota Madinah, bisa sholat di Masjid Nabawi dan bisa berziarah di makam Rasulullah. Alhamdulillah bisa juga sholat di Raudhah yang masya Allah, dan alhamdulillah mimpi yang jadi kenyataan karena tak ada disangka-sangka bisa pergi berangkat umroh di tahun ini. Mungkin saya akan sedikit cerita pengalaman perjalanan menuju keberangkatan umroh saya. Kalau dibilang cepat, lumayan cepat juga sih ya. Jadi perjalanan umroh saya dimulai dari niat, karena memang guru-guru saya selalu menyampaikan kalau kita punya hajat, niatkan dulu, nanti soal biaya macam-macam segala proses itu nanti akan menyusul. Yang penting pertama itu niat dulu. Setiap kita melakukan ibadah pasti yang pertama itu niat. Alhamdulillah dulu saya udah ada niat untuk berangkat umroh. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu udah niat kali pengen berangkat umroh. Cuman karena terkendala ekonomi, jadi masih lama prosesnya untuk berangkat umroh. Jadi perjalanan umroh saya dimulai dari yang tadi itu niat. Setelah ada niat, menabung sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah ada biaya sedikit. Pertama itu DP dulu, setelah DP diangsur. Dan untuk prosesnya lumayan panjang juga untuk keberangkatan umroh, tapi alhamdulillah semua Allah mudahkan, mulai dari proses pembuatan paspor yang masya Allah kebetulan saya ada di domisili hidup baru, dan kebetulan juga KTP-nya di Jawa, jadi proses pembuatan paspornya lumayan rumit, tapi semuanya Allah alhamdulillah mudahkan. Ini proses pembuatan paspor pun masya Allah perjuangannya luar biasa, sampai ke Kota Siak untuk pembuatan paspor, karena pembuatan paspor di Pekanbaru itu lumayan ngantri, jadi langsung aja ke Kota Siak. Alhamdulillah prosesnya cepat, cuman waktunya itu memang masya Allah luar biasa, memakan waktu. Setelah pembuatan paspor
dilanjutkan dengan suntik meningitis. Jadi salah satu syarat juga untuk pembuatan keberangkatan umroh ada yang namanya suntik meningitis, dan alhamdulillah itu prosesnya Allah mudahkan juga semuanya, walaupun berliku-liku juga itu dari proses proses untuk melengkapi syarat-syarat untuk keberangkatan umroh, dan alhamdulillah semuanya Allah mudahkan. Sampai 2 hari yang lalu kami sampai di kota Madinah, dan alhamdulillah bisa sholat 5 waktu terus di